Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku memiliki 3 hal bantuan dari ayah. Yang pertama, aku harap ayah dapat membantu aku mencari tahu kemana abadi bulan telah pergi. Dia telah merebut tubuh Surou dan Sumei. Aku ingin merebut mereka kembali darinya. Yang kedua, aku harap ayah dapat membantu aku memeriksa 4 tubuh ilahi besar untuk melihat, apakah ada sesuatu yang salah mengenai tubuh fisik mereka. Alasan untuk itu adalah, karena Kaisar Magma menyatakan bahwa mereka tidak akan hidup lebih lama. Namun sayangnya, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh mereka, kata Chu Feng. The Moon Immortal telah memasuki dunia luar. Jika kamu ingin mencarinya, kamu harus melakukannya di dunia luar, kata Chu Xuanyuan. Apa? Memasuki dunia luar? Seru Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi heran. Dia seharusnya tidak menggunakan Stairway to Heaven. Tapi sebaliknya, itu seharusnya semacam harta yang membiarkannya memasuki dunia luar. Stairways to Heaven adalah formasi yang dapat digunakan berkali-kali. Namun metode yang dia gunakan untuk memasuki dunia luar, itu seharusnya menjadi semacam harta yang hanya bisa digunakan sekali saja, jelas Chu Xuanyuan. Dalam hal itu, apakah itu berarti bahwa Moon Immortal saat ini dalam 100 Refinements Ordinary, dan berada di realms 100 Refinement Stage? Tanya Chu Feng. Mungkin itu masalahnya, tapi mungkin juga bukan itu masalahnya. Itu tergantung pada siapa yang menciptakan harta karunnya, dan kemana harta itu akan membawanya. Yang disebut Moon Immortal itu adalah seseorang dari dunia luar. Selain itu, sifatnya itu seharusnya baik. Kalau tidak, dia tidak akan membantu kamu. Dia tidak membantu kamu keluar dari kebenaran, namun sebaliknya, itu karena dia merasa berhutang budi padamu. Aku tidak berpikir seseorang seperti dia akan membahayakan Surou dan Sumei. Dengan demikian, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang mereka, kata Chu Xuanyuan. Aku mengerti, ucap Chu Feng dengan sangat terkejut. Dia tidak berharap kalau Moon Immortal berasal dari dunia luar. Namun karena ayahnya mengatakannya seperti itu, pasti tidak akan ada kesalahan tentang itu. Karena itulah, dia terus bertanya. Lalu, bagaimana dengan 4 binatang ilahi besar? Apakah mereka benar-benar memiliki bahaya fatal? Tanya Chu Feng. Chu Feng ingin tahu tentang situasi dengan 4 Great Divine Beasts. Ini juga mengapa, dia memutuskan untuk membawa 4 Great Divine Beasts ke sini bersamanya. Chu Feng ingin ayahnya memeriksa 4 binatang besar ilahi sejak awal. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Chu Xuanyuan mengalihkan pandangannya ke arah di mana 4 Great Divine Beasts berada. Setelah mengamati mereka selama beberapa waktu, dia pun berkata, Naga Azure, Harimau Putih, Burung Vermilion, dan Kura-Kura Hitam adalah 4 binatang simbol ilahi yang legendaris. Jika mereka benar-benar ada, mereka harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka hanya setengah leluhur marsial? Jadi, keempat yang kamu tahu itu hanyalah makhluk hidup yang diciptakan dari pemisahan kekuatan ilahi. Mereka bukan binatang ilahi, dan juga bukan binatang suci. Dan bahkan, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai binatang buas. Mereka seharusnya menjadi kekuatan ilahi yang menyertai tuan mereka. Jika mereka tidak bisa menemani tuan mereka, maka mereka seharusnya menghilang, kata Chu Xuanyuan. Dalam hal itu, mereka benar-benar tidak akan dapat terus hidup lebih lama. Tanya Chu Feng. Jika ingin terus seperti ini, mereka memang tidak akan bisa hidup lama. Tapi jika kamu ingin mereka terus hidup, kamu harus membiarkan mereka meninggalkan tubuh fisiknya, dan kebebasan untuk kembali menjadi keterampilan rahasia yang akan ada di tubuh kamu, kata Chu Xuanyuan. Pada saat itu, Chu Feng langsung terdiam. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menyebutkan hal seperti itu kepada Azure Dragon dan yang lainnya. Lagi pula, jika Chu Feng mengatakannya pada mereka, itu berarti Kaisar Magma tidak berbohong, bahwa King Xuantian benar-benar telah meninggalkan mereka.
Aku memiliki metode untuk mengubahnya kembali menjadi keterampilan rahasia, sehingga mereka dapat kembali ke tubuhmu. Jika kamu ingin mereka tetap ada, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Selanjutnya Feng Er, meskipun mereka bukan binatang iblis 4 simbol yang legendaris, tapi mereka memang memiliki kekuatan 4 simbol. Mereka sangat kuat di antara banyak kekuatan ilahi. Aku tidak mengerti, mengapa Tuan mereka berani menghadapi bahaya dalam hidupnya untuk memisahkan mereka dari tubuhnya, dan untuk secara pribadi menanggalkan hadiah luar biasa, kata Chu Xuanyuan dengan bingung. Terbukti, dia masih tidak tahu tentang masalah dari King Xuantian dan 4 hewan besar ilahi. Ayah, aku sudah dengar ini yang terjadi, ucap Chu Feng. Chu Feng memberi tahu Chu Xuanyuan segala sesuatu tentang King Xuantian, 4 Great Divine Beast, dan apa yang dikatakan Kaisar Magma. Dia berharap agar ayahnya membantunya menganalisis situasi, dan mencari tahu mengapa King Xuantian memutuskan untuk meninggalkan 4 binatang suci besar. Setelah semua, dengan semua hal yang telah dilakukan King Xuantian, dia tidak menyerupai orang jahat yang tidak peduli, itu dari bagaimana Chu Feng melihatnya. Dari cara aku melihatnya, bahwa kata-kata Magma Kaisar tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Namun meski demikian, mereka memiliki tingkat kredibilitas tertentu. Karena bagaimanapun, apa yang dicari para kultivator perang adalah kekuatan. Membuat keputusan untuk kekuatan yang lebih kuat, itu adalah sesuatu yang seringkali dihadapi oleh para kultivator bela diri. Misalnya adalah, jika ada garis keturunan yang bahkan lebih kuat daripada garis surgawi petir kamu, dan garis keturunan yang bisa membuat kamu tumbuh lebih cepat, akankah kamu meninggalkan garis surgawi petir darah kamu? Chu Xuanyuan bertanya pada Chu Feng. Chu Feng tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu, dan karena itulah, dia bingung dengan apa yang akan dia lakukan. Aku pikir kamu akan memutuskan untuk meninggalkan Heavenly Lightning Bloodline kamu. Selain itu, tidak ada yang memalukan tentang itu. Misalnya lagi, ada teman kamu yang bernama Jiang Wuxiang. Untuk berbicara tentang hal itu dengan menyenangkan, garis keturunan bawaannya mendapat promosi dari Royal Bloodline ke garis keturunan Imperial. Namun kenyataannya, dia meninggalkan kekuatan yang diberikan orang tuanya kepadanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia ingin mengejar kekuatan yang lebih kuat. Jika seseorang menilai dari sudut pandang tertentu, dia mungkin kelihatan salah. Namun jika itu yang terjadi, maka tidak ada yang menyalahkannya. Justru sebaliknya, semua anggota klannya akan memandangnya sebagai kebanggaan mereka. Mengapa demikian? Alasan untuk itu adalah, karena dia telah memperoleh kekuatan yang diinginkan semua orang. Dari cara aku melihatnya, itu adalah alasan yang sama mengapa King Xuantian meninggalkan 4 simbol kekuatan ilahi, yaitu untuk mengejar kekuatan ilahi yang lebih kuat. Chu Xuanyuan menjelaskan. Ayah, dalam hal itu berarti kamu mengatakan bahwa senior King Xuantian bukan orang jahat? Tanya Chu Feng. Karakter moral seseorang tidak dapat ditentukan dari permukaan seseorang. Misalnya jika ada 2 orang pria. Satu orang pria sangat jujur dan baik hati. Dia telah melakukan banyak perbuatan baik, dan diam-diam membantu banyak orang. Hanya karena fakta bahwa dia tidak mencari ketenaran dan kekayaan, dia melakukan segalanya secara diam-diam, dan tidak membiarkan ada yang tahu tentang hal itu. Lebih jauh lagi, dia sangat mencintai istrinya. Namun istrinya mengkhianatinya, dan bahkan ingin membunuhnya untuk menelan kekayaan dan hartanya dengan pria lain. Setelah pria itu menemukan apa yang direncanakan istrinya, dia dipenuhi dengan kesedihan. Karena itulah dia berdebat dengan istrinya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Namun sayangnya, dia tidak sengaja yang akhirnya membunuhnya. Setelah orang lain mengetahui tentang ini, dia secara alami harus menjelaskan dirinya sendiri. Namun karena fakta bahwa dia tidak memiliki bukti, maka tidak ada yang mempercayainya. Namun sebaliknya, semua orang mulai menyatakan bahwa dia memiliki karakter moral yang buruk, bahwa dia membunuh istri yang baik, dan bahkan membuat alasan atas tindakannya untuk memfitnah istrinya.
Mereka merasa dia menjadi merosot di antara laki-laki, bahkan seseorang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Selain itu, banyak orang yang mengutuknya adalah orang yang telah ia bantu. Adapun pria yang kedua, ia tampak sangat baik terhadap istrinya, dan sangat baik terhadap orang lain. Dia tampak sangat baik dan murah hati, dan juga melakukan semua hal baik. Banyak orang memujinya sebagai seorang dermawan hebat, bahkan memujinya karena memiliki karakter moral yang hebat, dan bahkan mengatakan kepada anak-anak mereka untuk belajar darinya. Namun sayangnya, dia sebenarnya seseorang yang sering memukuli orang tua dan istrinya. Dia adalah seseorang yang sering menjebak teman-temannya dari bayang-bayang, seseorang yang akan menjebak orang lain untuk uang mereka, dan seseorang yang membunuh orang tak bersalah demi kekayaan mereka. Hanya saja, tidak ada yang tahu tentang semua hal yang dia lakukan. Coba katakan, yang mana dari dua pria yang menurut kamu baik? Chu Xuanyuan bertanya pada Chu Feng. Tentu saja yang pertama, kata Chu Feng tanpa ragu sedikit pun. Kamu secara alami dapat menentukan siapa yang baik, itu karena kamu tahu yang sebenarnya. Namun jika kamu tidak tahu kebenarannya, dan hanya bisa menilai dari bagaimana segala sesuatunya muncul di permukaan, bagaimana kamu tahu apakah King Xuantian itu baik atau buruk? Kata Chu Xuanyuan. Ayah, terima kasih atas nasihatmu. Aku mengerti sekarang, ucap Chu Feng yang benar-benar mengerti. Niat Chu Xuanyuan sangat jelas. Dia mengatakan pada Chu Feng untuk tidak langsung mengambil kesimpulan, tentang apakah seseorang itu baik atau buruk sebelum mengetahui tentang kebenaran apa yang telah terjadi. Salah satu contohnya adalah King Xuantian. Dia tidak boleh menganggapnya orang baik, itu hanya karena semua legenda mengatakan bahwa dia orang baik. Demikian juga, ia seharusnya tidak menganggap King Xuantian menjadi orang jahat, itu hanya karena apa yang dikatakan Kaisar Magma, dan karena King Xuantian telah meninggalkan kekuatan 4 simbol ilahi. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng lebih bersedia untuk percaya bahwa King Xuantian adalah pria yang baik. Lagi pula, memang benar bahwa dia telah memperoleh banyak manfaat dari King Xuantian. Hanya saja, meskipun King Xuantian telah membantunya, tapi Chu Feng hanya merasa bersyukur terhadap King Xuantian, dan tidak buta dalam pemujaan. Setelah semua, apa yang telah diperoleh Chu Feng juga adalah hal-hal yang telah diperolehnya dengan upaya yang sangat besar. King Xuantian tidak tanpa syarat memberikan bantuan kepadanya atas kemauannya sendiri. Lalu tiba-tiba saja, Chu Xuanyuan berkata, meskipun aku tidak tahu karakter seperti apa King Xuantian itu, tapi ada beberapa aspek tertentu yang dapat ditentukan, ucap sang ayah. Apakah itu? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. King Xuantian sangat menakjubkan. Aku percaya bahwa dia pasti memasuki dunia luar dengan sukses. Hanya saja, dia tidak menggunakan Stairway to Heaven, melainkan menggunakan metode yang mirip dengan yang digunakan Abadi Bulan. Alasan mengapa aku merasa dia sangat menakjubkan, itu bukan karena dia berhasil memasuki dunia luar. Namun sebaliknya, itu karena dia bisa mendapatkan ketinggian semacam itu sendirian di tempat seperti ini, dan bahkan dengan bakat yang tidak terlalu tinggi. Karena bagaimanapun, pada saat itu dia hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, kata Chu Xuanyuan. Itu memang benar. Chu Feng menyatakan persetujuannya. Dalam hal bakat, King Xuantian dari saat itu benar-benar kalah dengan dia. Selain itu, dia juga mampu mengalahkan Kaisar Magma sebagai leluhur setengah bela diri peringkat 1. Kultivasi sejati Chu Feng saat ini, itu juga berada di peringkat 1,5 leluhur marsial. Namun setelah menggunakan berbagai kemampuannya, Chu Feng mampu melawan bahkan peringkat biasa 6,5 martial ancestor, apalagi peringkat 1 biasa setengah martial ancestor. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada King Xuantian. Namun justru karena itulah, aku yakin bahwa King Xuantian belum sepenuhnya memahami kekuatan sejati 4 simbol kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, dia juga tidak tahu seberapa kuat kekuatan ilahi 4 simbol itu, kata Chu Xuanyuan. Ayah, apakah maksudmu ini? Seru Chu Feng yang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Maksud aku adalah,
bahwa King Xuantian kemungkinan besar menyesali keputusannya di masa depan. Terlepas dari kekuatan ilahi macam apa yang mungkin ia peroleh, itu tidak akan lebih kuat dari kekuatan ilahi 4 simbolnya, kata Chu Xuanyuan sambil tersenyum. Ayah, berarti dalam hal itu, kekuatan ilahi 4 simbol adalah jenis kekuatan ilahi yang sangat kuat. Tanya Chu Feng. Aku pernah menemukan grafik peringkat Divine Power. 10 kekuatan suci teratas di chart peringkat, itu tidak pernah muncul di Starfield kita. Namun demikian, kekuatan ilahi 4 simbol berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat itu, kata Chu Xuanyuan. Peringkat ketiga, 4 simbol kekuatan ilahi sebenarnya sekuat itu. Seru Chu Feng sambil mengungkapkan ekspresi heran. Dia benar-benar tidak pernah berharap, bahwa 4 simbol kekuatan ilahi menjadi sekuat itu. Karena bagaimanapun, dunia luar yang luas berisi banyak kultivator bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, secara alami akan ada banyak kekuatan ilahi juga. 4 symbols Divine Power berada di peringkat ketiga. Dengan kata lain, 4 simbol kekuatan ilahi adalah keberadaan terkuat ketiga di antara semua berbagai kekuatan ilahi. Peringkat itu tidak salah. Namun menurut berbagai rumor tentang apa yang terjadi saat itu, bakat King Xuantian bisa dikatakan sangat cemerlang. Namun jika dia ditempatkan di seluruh dunia luar, dia hanya bisa dikatakan sangat biasa-biasa saja, dan bahkan lemah. Satu-satunya penjelasan untuk itu adalah, bahwa dia belum sepenuhnya memahami kekuatan ilahi 4 simbol. Itulah yang menyebabkan dia keliru berpikir bahwa 4 simbol kekuatan ilahi sangat lemah dan lebih rendah daripada kekuatan ilahi lainnya. Melihatnya seperti itu, King Xuantian sangat disesalkan. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Namun dia tidak tahu bahwa apa yang dia coba singkirkan dengan susah payah, itu sebenarnya adalah kekuatan yang benar-benar kuat, kata Chu Xuanyuan. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu benar-benar sedikit, ucap Chu Feng yang tiba-tiba merasa bahwa King Xuantian juga disesalkan. Jika 4 simbol kekuatan ilahi benar-benar peringkat ketiga di antara kekuatan ilahi, maka terlepas dari seberapa kuat kekuatan ilahi yang ia peroleh saat itu, maka itu masih akan kalah dengan kekuatan ilahi 4 simbol. Feng Er, jika kita melihatnya dari sudut ini, maka pembuangan kita ke tempat ini juga bisa dikatakan telah membawa kita banyak uang. Karena bagaimanapun, kamu saat ini adalah master dari 4 simbol kekuatan ilahi. Jika kekuatan ilahi seperti itu ditempatkan di dunia luar, para ahli yang tak terhitung akan mengabaikan segalanya untuk berebut dengan gila, kata Chu Xuanyuan. Memang benar, ucap Chu Feng. Berpikir seperti itu, Chu Feng mampu menyadari betapa berharganya kekuatan simbol 4 simbol itu bahkan lebih. Namun ayah, jika 4 simbol kekuatan ilahi akan terus ada, mereka hanya dapat kembali menjadi keterampilan rahasia. Tapi tampaknya, mereka tidak akan dapat benar-benar mengungkapkan kekuatan mereka sebagai keterampilan rahasia, kata Chu Feng. Keterampilan rahasia secara alami tidak dapat benar-benar melepaskan kekuatan ilahi. Namun jika mereka ingin kembali menjadi kekuatan ilahi, mereka akan dapat melepaskan kekuatan sejati mereka, kata Chu Xuanyuan. Ayah, apakah kamu mengatakan kepada aku untuk membantu mereka menemukan King Xuantian, dan minta mereka kembali ke tubuh King Xuantian? Tanya Chu Feng. Anak bodoh. Bagaimana kamu bisa memberikan kekuatan ilahi peringkat ketiga kepada orang lain? Kamu harusnya tahu, bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dapat kamu temui, dan tidak dicari. Jadi, daripada meminta mereka kembali ke King Xuantian, mengapa kamu tidak menjadi tuan mereka yang sebenarnya, dan membuat mereka benar-benar bekerja untukmu? Kata Chu Xuanyuan. Ayah, kamu, seru Chu Feng. Chu Feng telah memikirkan kemungkinannya, namun kemungkinan itu datang sebagai kejutan bagi Chu Feng. Betul sekali. Aku ingin kamu memahami kekuatan ilahi itu dan menjadi tubuh ilahi, kata Chu Xuanyuan. Tapi ayah, aku sudah memiliki garis keturunan petir surgawi. Bagaimana aku bisa menjadi tubuh ilahi di atas itu? Mungkinkah bahwa kamu ingin aku meninggalkan Bloodline Lightning Bloodline aku? Tanya Chu Feng. Tidak,
Aku ingin kamu untuk memahami kekuatan ilahi, sambil menjadi pemilik garis petir surgawi, kata Chu Xuan Yuan. Untuk memahami dua kekuatan pada saat yang sama, apakah itu benar-benar mungkin? Tanya Chu Feng sambil mengungkapkan keheranan yang lebih besar. Namun demikian, ia juga mengungkapkan antisipasi besar. Sebelumnya juga, Chu Feng telah iri dengan tubuh ilahi. Meskipun Chu Feng sekarang menyadari betapa kuatnya garis keturunan warisannya, dan tidak lagi merasa iri untuk kekuatan ilahi, tapi Chu Feng masih merasakan kerinduan yang besar terhadap kekuatan ilahi peringkat ketiga. Yang paling penting adalah, jika Chu Feng benar-benar memperoleh kekuatan ilahi 4 simbol, dan benar-benar memahami kekuatan ilahi 4 simbol, ia akan dapat membuat King Xuan Tian tahu bahwa ia keliru untuk melepaskan kekuatan ilahi 4 simbolnya. Seperti itu, dia juga akan bisa membalas dendam untuk 4 binatang ilahi besar. Hanya saja, apakah hal seperti ini benar-benar mungkin dicapai? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.